Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dan dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Paulus kembali berbicara kepada para penatua jemaat di Efesus. Namun kali ini perkataannya terasa semakin dalam dan penuh haru. Ia mengingatkan mereka untuk menjaga jemaat yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Lalu Paulus mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Dan ketika mendengar itu, mereka semua menangis, memeluk, dan mencium Paulus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelayanan Paulus bukan hanya soal tugas atau kewajiban. Ia sungguh mengasihi orang-orang yang ia layani. Ia hadir bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga lewat perhatian, pengorbanan, dan hidup yang ia berikan bagi mereka. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena di dunia sekarang ini, tidak semua orang sungguh hadir bagi sesamanya. Banyak orang terlihat dekat, tetapi sebenarnya tidak sungguh saling hadir dalam hidup satu sama lain. Ada yang datang hanya saat semuanya baik-baik saja. Ada yang datang ketika membutuhkan sesuatu saja. Namun ketika hidup mulai berat, mereka perlahan menjauh. Ada perhatian yang cepat hilang.
Ada kepedulian yang berhenti ketika tidak lagi terasa nyaman, dan tanpa sadar, manusia akhirnya merasa menjalani hidup sendirian. Padahal manusia sebenarnya tidak hanya membutuhkan nasihat atau bantuan. Manusia juga membutuhkan kehadiran yang tulus, kehadiran orang-orang yang mau mendengarkan, yang tetap peduli ketika hidup sedang sulit, dan yang tetap tinggal bahkan ketika keadaan tidak mudah. Dan itulah yang terlihat dalam hidup Paulus. Ia tidak hanya datang untuk menyampaikan firman lalu pergi begitu saja. Ia berjalan bersama mereka, ia menangis bersama mereka, ia mengasihi mereka seperti keluarga. Mungkin inilah yang sering kita lupakan, bahwa kasih yang nyata bukan hanya terlihat dari kata-kata yang besar, tetapi dari kesediaan untuk hadir, untuk peduli, dan untuk tetap menemani orang lain di tengah proses hidupnya. Karena terkadang yang paling menguatkan seseorang bukanlah solusi yang langsung menyelesaikan masalahnya, tetapi mengetahui bahwa ada yang tetap berjalan bersamanya. Dan mungkin itulah cara Tuhan bekerja melalui manusia, menghadirkan penguatan lewat perhatian sederhana, menghadirkan kasih lewat kehadiran yang tulus, dan menghadirkan harapan lewat orang-orang yang tetap peduli satu sama lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hidup hanya bagi diri kami sendiri. Berilah kami hati yang peduli dan mampu hadir dengan tulus bagi sesama kami. Ajarilah kami untuk tidak hanya mudah berkata baik, tetapi juga setia menemani dan mengasihi orang lain dalam hidup sehari-hari. Dan semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan sedikit dari kasih-Mu yang menguatkan. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.